Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anggun Oktavia Rahmadanti, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 8600454446. Di sini saya akan menerangkan tentang materi proses lahirnya Pancasila. Tahukah kamu bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kita cintai tidak lahir begitu saja? Proses lahirnya Pancasila merupakan hasil perjuangan panjang para pendiri bangsa yang penuh semangat, diskusi, dan semangat persatuan. Perjalanan itu melalui 3 tahap penting, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mari kita pelajari satu persatu perjalanan bersejarah ini. Tahap pertama dimulai dengan BPUPKI, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 62 tokoh penting bangsa, di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan banyak tokoh lainnya. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang utama. Sidang pertama berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini, 3 tokoh utama menyampaikan gagasan mereka. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara yang berakar dari kebudayaan dan sejarah Indonesia. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo menekankan pentingnya negara yang bersifat integralistik, di mana rakyat dan pemerintah merupakan satu kesatuan. Dan akhirnya, pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan 5 dasar yang disebut Pancasila. 5 sila itu adalah: 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pre-kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Panitia ini terdiri dari 9 tokoh penting bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Marimis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, dan Wahid Hashim. Tugas mereka adalah merumuskan kembali dasar negara agar bisa diterima oleh seluruh anggota masyarakat, baik nasionalisme maupun religius. Dari hasil kerja keras mereka, lahirlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan sila-sila dalam Piagam Jakarta sedikit berbeda dengan yang kita kenal sekarang, terutama pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta merupakan kompromi politik dan keagamaan antara berbagai golongan di Indonesia yang menunjukkan semangat persatuan dalam keberagaman. Tahap terakhir adalah sidang PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Namun, sebelum sempat bersidang, terjadi peristiwa penting, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang ini, PPKI berhasil mengambil 3 keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, yang paling bersejarah, mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun sebelum disahkan, terdapat perubahan penting pada sila pertama untuk menjaga persatuan seluruh rakyat Indonesia, terutama yang beragam agama.
kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota PPKI. Dengan demikian, rumusan Pancasila yang final seperti yang kita kenal sekarang ditetapkan secara resmi pada 18 Agustus 1945. Sahabat Indonesia, proses lahirnya Pancasila adalah bukti nyata bahwa bangsa kita dibangun atas dasar musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan. Pancasila bukanlah hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang proses lahirnya Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.